Setelah dari pertemuan di Gunung Pring Magelang, Jawa Tengah, Wali Paidi jatuh sakit. Karena perjalanan yang ditempuh Wali Paidi tidak semestinya. Wali Paidi pindah dari trek satu ke trek lainnya, kadang kehujanan kadang kepanasan, dan tubuh Wali Paidi tidak kuat menerima semua itu dan jatuh sakit. Wali Paidi terbaring tak berdaya di pembaringan, badannya panas, matanya terlihat semakin cekung karena kurang tidur. Tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Paidi, ada yang membawa buah-buahan dan ada yang memberi uang. Sebagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Paidi untuk berobat di rumah sakit terdekat. Tapi Wali Paidi menolaknya. "Terima kasih, biarlah, 2 atau 3 hari akan sembuh sendiri," jawab Wali Paidi. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Paidi ini, bukan karena Wali Paidi ini seorang wali, karena para tetangga tidak tahu kalau Paidi ini seorang wali, dan bukan juga karena Wali Paidi ini orang kaya, tapi karena Wali Paidi ini orang yang dermawan, suka menolong dan sopan terhadap yang tua dan sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Paidi demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan terbaring, tubuh Wali Paidi tidak kuat menahan, dan Wali Paidi tidak sadar, pingsan. Dia baru tersadar ketika merasakan ada orang yang menyeka tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng dan bersih, seorang pemuda yang sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paidi. "Saya adalah amalan sholawat yang biasa sampean baca. Saya akan menjaga sampean sampai sembuh," ucap pemuda ini. Wali Paidi kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. "Apakah aku sudah mati?" tanya Wali Paidi. Dengan tersenyum pemuda ini menjawab, "Belum." Wali Paidi tertegun dan terdiam. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Wali Paidi. "Assalamualaikum," ucap tamu tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dan pemuda ini berbarengan. Pemuda ini membungkukkan badannya dan berbisik kepada Wali Paidi, "Kang, tamu yang datang ini adalah malaikat," bisik pemuda. "Apakah malaikat Israel?" tanya Wali Paidi. "Hehehe, bukan, tapi malaikat rahmat," jawab pemuda. "Kalau begitu bukakan pintu kamarnya, Mat." "Gak papa kan kalau kamu aku panggil Somad," ujar Wali Paidi. "Iya gak papa Kang," jawab Somad dengan membuka pintu kamar. Tampaklah yang masuk seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paidi. "Saya malaikat rahmat," jawabnya. "Kopikah yang kau bawa di baskom itu?" tanya Wali Paidi. "Hahaha, Kang Somad tertawa mendengar pertanyaan Wali Paidi. Malaikat rahmat lalu meletakkan baskom di meja sebelah tempat tidur Wali Paidi. Lalu menjawab, "Bukan Kang, tapi air dari telaga Kausar guna diminum dan buat wudhu." Lalu malaikat yang berwujud pemuda tampan ini pamit, dan sekitar 5 menit kemudian datang tamu lagi. Ternyata baginda Nabi Muhammad yang datang. Kamar Wali Paidi langsung harum semerbak. Wali Paidi berusaha bangkit, tapi Nabi menyuruhnya tetap berbaring. "Ali Firdaus, bergembiralah. Karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah," ucap Nabi kepada Wali Paidi. Nama Wali Paidi ini memang sebenarnya Ali Firdaus, tapi Nabi Khidir memanggilnya dengan sebutan Paidi, nama yang berasal dari kata faedah. Nabi Khidir berharap Wali Paidi ini menjadi orang yang berfaedah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya, dan itu akhirnya terbukti. Wali Paidi mendengar perkataan Nabi ini hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menangis dan menangis lagi. Setelah Nabi keluar, datanglah Nabi Khidir. Beliau Nabi Khidir banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa kepada Wali Paidi. Walaupun pertemuan Wali Paidi dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat Wali Paidi sama dengan ilmu orang yang belajar selama 100 tahun. Berikutnya datang silih berganti wali-wali yang dikenal Wali Paidi, dan menjelang subuh datanglah Mas Kiai Mursid, guru dari Wali Paidi. Ketika Mas Kiai Mursid datang, tubuh Wali Paidi sudah segar dan sehat. Mas Kiai Mursid datang dengan membawa kopi dan rokok. Setelah sholat subuh berjamaah dengan Mas Kiai Mursid, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan ngerokok bareng. Wali Paidi sekali lagi dapat wejangan-wejangan dari Mas Kiai Mursid. Mas Kiai Mursid sedikit membuka rahasia arsi, membuka jalan yang akan dihadapi Wali Paidi kelak, dan setelah sholat duha Mas Kiai Mursid pulang. Memang para wali-wali Allah itu ketika sakit banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa. Kita melihat mereka dengan pandangan kasihan karena sakit yang dideritanya, tapi di balik itu semua para wali-wali Allah sangat berbahagia ketika dirinya sakit.